Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas materi kita masih berkaitan dengan fungsi finansial. Nah, kali ini lebih tepatnya kita akan membuat aplikasi sederhana di dalam aplikasi Excel untuk membuat perhitungan otomatis dari angsuran pinjaman. Angsuran pinjaman itu identik dengan suatu aktivitas kredit yang dimana aktivitas kredit itu merupakan aktivitas yang sudah tidak asing lagi bagi kehidupan kita sehari-hari. Contohnya untuk membeli suatu aset, kita melakukan cicilan melalui lembaga pembiayaan. Nah, itu merupakan suatu aktivitas kredit yang kita lakukan. Pembelian rumah dengan sistem KPR, pembelian kendaraan bermotor dengan sistem KKB melalui bank itu merupakan sistem peminjaman atau sistem kredit yang biasa atau sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, berkaitan dengan pinjaman tersebut, tentunya kita sebagai nasabah mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran cicilan. Nah, pembayaran cicilan itu sering digunakan istilah angsuran ya. Kita sering mendengar istilah angsuran. Nah, besarnya cicilan atau besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh pihak yang melakukan peminjaman dana tersebut, besarnya itu sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah berapa jumlah pinjaman yang diberikan, lalu berapa jangka waktu pinjamannya, serta tingkat suku bunga yang berlaku. Nah, besarnya bunga pinjaman itu harus dihitung menggunakan metode yang sesuai. Nah, di sini ada 3 metode untuk melakukan perhitungan bunga pinjaman yang bisa digunakan. Yang pertama adalah sistem bunga tetap ya atau flat rate. Di mana sistem bunga tetap ini memberikan informasi bahwa besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh peminjam dana tersebut nilainya selalu sama setiap periodenya, baik itu angsuran pokok pinjaman maupun bunga pinjamannya selalu sama selama periode tertentu. Nah, metode perhitungan bunga yang kedua yaitu metode sistem bunga menurun, di mana dalam sistem bunga menurun ini nilai angsuran berarti antara pokok pinjaman dengan juga bunga pinjaman, totalnya pembayarannya itu semakin menurun setiap tahunnya. Nah, untuk pokok pinjaman selalu sama setiap periode, namun besarnya bunga pinjaman yang harus dibayarkan oleh nasabah itu setiap periode akan mengalami penurunan. Itu adalah metode sistem bunga menurun. Nah, yang ketiga ada sistem bunga efektif, di mana sistem bunga efektif ini angsuran tetapnya selama periode tertentu, jadi jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah itu selalu tetap dari periode pertama sampai dengan akhir periode. Namun porsi cicilan pokok pinjaman dan juga porsi bunga pinjaman setiap periodenya akan selalu berubah-ubah. Nah, besarnya cicilan pokok pinjaman cenderung mengalami kenaikan, sebaliknya besarnya bunga pinjaman cenderung mengalami penurunan. Itu menggunakan sistem bunga efektif. Nah, di sini nanti kita akan mempraktekkan membuat aplikasi sederhana menggunakan aplikasi Excel ini, bagaimana kita menggunakan sistem bunga tetap, sistem bunga menurun, dan sistem bunga efektif secara otomatis melakukan perhitungannya menggunakan aplikasi Excel. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu mengenai metode bunga pinjaman yang tersedia. Yang pertama adalah sistem bunga tetap, di mana sistem bunga tetap ini, sistem perhitungan suku bunga dan besarannya itu mengacu pada pokok utang awal. Jadi angsuran pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai terakhir itu mengacu kepada besarnya jumlah pinjaman di awal. Ya, jadi dengan menggunakan metode sistem bunga tetap ini, besar angsurannya selalu sama dan porsi cicilan pokok dan juga bunganya juga selalu sama ditetapkan di awal. Suku bunga dengan metode flat rate ini biasanya diterapkan untuk kredit barang konsumsi
atau kredit tanpa agunan. Nah, porsi dan pokok, jadi jumlah bunga, porsi dan pokok bunga angsuran, itu nilainya akan tetap sama. Rumus manual untuk menghitung bunga tetapnya, yaitu berasal dari saldo pinjaman awal dikalikan dengan bunga per tahun dibagi dengan 12. Sebagai contoh, di sini kita lihat, ada mengajukan pinjaman sebesar 120 juta, bunganya flat sebesar 5% per tahun, dan tenor pinjamannya adalah 3 tahun atau 36 bulan ya. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Kita lihat di sini, jumlah pinjamannya adalah 120 juta, pokok pinjaman, ditambah dengan bunganya, untuk menghitung bunganya berasal dari 120 juta dikali tarif per tahunnya, tarif bunga per tahun 5%, dikalikan dengan 3 tahun, karena jangka waktu pinjamannya adalah 3 tahun, lalu dibagi dengan 36 bulan. Maka kita akan memperoleh jumlah angsuran pembayarannya adalah 3.833.333. Itu kalau kita melakukan perhitungan secara manual dengan menggunakan sistem flat rate. Berikutnya, apabila kita menggunakan sistem sliding rate, maka perhitungan suku bunga yang besarannya mengacu pada sisa pokok utang setelah angsuran. Nah, dari nama sistem bunganya aja kita bisa melihat ini adalah sistem menurun. Artinya pembayaran bunganya setiap periode akan mengalami penurunan. Kenapa? Karena faktor pengalinya itu berasal dari sisa pokok pinjaman, ya. Porsi bunga dalam angsuran bulanan akan menurun, ya, akan menurun karena faktor pengalinya dari sisa pokok pinjaman pada periode tersebut. Adapun rumus untuk menghitung bunga menurun adalah saldo pinjaman. Saldo pinjaman ini adalah saldo pinjaman setelah pembayaran periode sebelumnya dikalikan dengan bunga per tahun lalu dibagi dengan 12 bulan. Sebagai contoh, Anda berhutang 100 juta dengan tarif bunga 12% per tahun, dan cicilan pokoknya adalah 10 juta per bulan. Maka besarnya bunga pinjaman yang harus dibayarkan itu adalah bulan pertama, ya, bunganya adalah 1% dikali 100 juta. 100% dapat dari mana? Bunga per tahunnya adalah 12%, sehingga bunga per bulannya adalah 12% dibagi 12 bulan, yaitu 1% dikali 100 juta. Dapatlah bunganya sebesar 1 juta. Artinya, untuk angsuran bulan pertama, kita perlu melakukan pembayaran sebesar pokok pinjaman 10 juta ditambah dengan bunga 1 juta. Pembayarannya untuk bulan pertama yaitu 1 juta. Berikutnya untuk bulan kedua, kita akan melakukan pembayaran angsuran sebesar pokok pinjamannya sama, yaitu 10 juta, ditambah dengan bunganya yaitu 1% dikali 90 juta. 90 juta ini merupakan saldo sisa pinjamannya, ya. 90 juta dikali 1%, 900.000, sehingga pembayaran angsuran untuk periode bulan kedua yaitu sebesar 10.900.000. Nah, berikut untuk bulan ketiga, keempat, dan seterusnya menggunakan saldo menurun, ya. Besarnya angsuran pinjaman setiap periode akan semakin menurun. Oke. Yang ketiga adalah sistem bunga efektif. Nah, kebalikan dari sistem bunga flat, dengan sistem bunga efektif ini, porsi bunga itu dihitung berdasarkan pokok hutang tersisa. Nah, jumlah pembayarannya dari porsi bunga dan pokok dalam setiap angsuran itu akan berbeda-beda, meski besar angsuran per bulannya tetap sama. Jadi artinya, ketika kita menggunakan metode bunga efektif, jumlah angsuran per bulan itu nilainya akan tetap sama dari periode pertama sampai berakhirnya jangka waktu pinjaman. Tapi ketika kita pisah dari angsuran tersebut, berapa pokok pinjamannya, berapa bunga yang harus dibayarkan, itu akan mengalami nilai yang berbeda-beda. Di mana angsuran pokok pinjaman semakin lama akan mengalami kenaikan, dan bunga pinjaman, besarnya bunga pinjaman semakin lama akan mengalami penurunan. Untuk porsi
pembayaran angsurannya setiap periode itu akan selalu sama, ya. Untuk sistem bunga efektif ini biasanya diterapkan dalam produk KPR atau juga kredit investasi seperti KKB, ya, kredit kendaraan bermotor. Nah, untuk sistem bunga efektif ini kita bisa menghitung secara manual dengan rumus seperti ini. Tapi di kesempatan kali ini kita akan membuat aplikasi otomatis perhitungan angsuran dan juga porsi pokok serta bunga pinjaman menggunakan aplikasi Excel, ya. Nah, adapun operator hitung yang akan kita gunakan untuk melakukan perhitungan di dalam aplikasi Excel masih sama seperti sebelumnya, yaitu untuk penjumlahan kita gunakan tanda plus, pengurangan minus, perkalian bintang, pembagian garis miring, perpangkatan, pangkat, dan persen, yaitu simbol persen, ya. Adapun rumus fungsi yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat aplikasi kredit tersebut, diantaranya yang pertama rumus fungsi sum, ya, untuk menjumlahkan, rumus logika if apabila dibutuhkan, lalu fungsi end of month untuk mengetahui tanggal akhir bulan yang telah ditetapkan, lalu menggunakan rumus fungsi IPMT atau interest payment itu untuk menghitung porsi bunga dari besarnya angsuran pembayaran yang harus dilakukan. Berikutnya adalah rumus fungsi PPMT, yaitu untuk menghitung berapa pokok pinjamannya. Nah, itu adalah rumus-rumus yang nantinya akan kita gunakan. Bagian rumus sudah kita praktekkan di pertemuan sebelumnya yang berkaitan dengan aplikasi kredit, ya. Nah, untuk soal latihan kita lihat di sini. Di dalam soal latihan yang sudah di-share di e-learning, kita ada satu tabel angsuran yang sudah dibuat. Nah, tugas kita adalah membuat aplikasi sesuai dengan template angsuran pinjaman bunga efektif yang sudah ditentukan ini. Artinya, kita akan membuat referensi otomatis untuk bagian yang atas ini. Ini adalah tabel referensi yang akan kita gunakan. Jadi pokok pinjaman nanti akan kita isi secara otomatis di sini. Misal 25 juta, 50 juta, 30 juta, dan seterusnya. Ini akan mempengaruhi nilai di tabel angsuran pinjaman yang bawahnya. Jangka waktu pinjaman, bunga pinjaman, bulan angsuran pertama, serta tabel angsuran nanti akan otomatis menghitung berdasarkan pilihan data yang kita isi di sini. Misal, kita untuk tabel yang tampil saat ini adalah untuk perhitungan pokok pinjaman sebesar 25 juta, dengan jangka waktu 12 bulan, bunga pinjaman per tahunnya adalah 8%, serta bulan pertama angsurannya adalah Januari 2013. Nah, ini adalah perhitungan angsuran apabila kondisinya pinjamannya seperti ini. Namun apabila pinjamannya berbeda, pokok pinjamannya misal diubah menjadi 50 juta. Nah, di sini kita nanti akan tinggal memilih saja, ya. Kita tinggal memilih saja berapa nilai angsuran untuk yang pokok pinjamannya 50 juta. Dia akan merubah otomatis. Oke. Nah, untuk membuat aplikasi angsuran pinjaman kredit ini, nanti kita akan menggunakan menu developer yang tersedia di dalam aplikasi Excel dengan cara memasukkan insert scroll bar, ya. Oke, kita langsung saja ke aplikasi Excel-nya untuk praktek kasus kita yang pertama ini. Untuk kertas kerja, sudah saya share di dalam modul e-learning. Jadi kalian bisa mengikutinya praktek dari penjelasan yang saya jelaskan kali ini, ya. Oke. Angsuran pinjaman dengan sistem bunga kredit, di mana pokok pinjaman, jangka waktu pinjaman, bunga pinjaman per tahun, serta bulan angsuran pertama tadi sudah ditentukan di dalam soal
itu adalah sebesar 25 juta, lalu jangka waktunya 12 bulan, bunga pinjaman per tahunnya adalah 8%, dan angsuran pertamanya adalah Januari 2013. Ya. Nah, untuk referensi pinjaman yang di bagian atas ini, bagaimana cara kita membuatnya supaya dia bisa memilih secara otomatis. Jadi bagaimana kita menginput menu scroll bar di sini supaya dia aktif bisa digunakan untuk memilih atau menentukan jumlah pokok pinjaman, jumlah jangka waktu pinjam, bunga pinjaman per tahun, serta bulan angsuran pertama. Oke, nah di sini kita mulai dulu untuk membuat icon scroll bar yang akan kita gunakan sebagai menu untuk memilih kondisi pinjamannya. Ya, dengan cara kita klik menu developer di menu Excel. Apabila di komputer kita belum ada menu developer, maka kita bisa memunculkannya dengan cara klik file. Ya, kita klik file, lalu pilih option. Kalau optionnya tidak terlihat, klik saja more, lalu pilih option, lalu pilih di sini customize ribbon. Pilih customize ribbon, lalu di bagian name tab, kita tinggal checklist saja developernya. Kalau di menu kita belum ada developer, maka di sini pasti uncheck. Tinggal kita checklist, klik OK. Nanti dia akan muncul menu developernya. Oke. Kalau sudah muncul menu developer di dalam kertas kerja Excel kita tinggal klik menu developer tersebut, lalu kita klik menu insert. Ya, klik developer, lalu kita klik menu insert, lalu kita pilih ya mana icon yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi pinjaman kredit kita. Ya, kita pilih di sini adalah scroll bar. Ya, form controlnya kita pilih adalah scroll bar. Kita tinggal tentukan mau diletakkan di mana menunya. Kita klik saja. Nah, ini ikonnya besar sekali. Tinggal kita atur, kita kecilkan, sesuaikan menunya. Oke. Nah, berikutnya untuk jangka waktu pinjaman, bunga pinjaman, serta bulan angsuran pertama, kita tinggal copy saja dengan scroll bar yang tadi sudah kita buat ya. Kita tinggal copy. Nah, kalau sudah, ketika kita klik tanda panah ke kiri dan ke kanan, dia masih kosong, tidak ada pilihan. Nah, kita harus mengatur dulu. Mengatur untuk penginputan data yang akan dilakukan ketika kita memilih tombol scroll bar di sini. Contoh, untuk tombol scroll bar yang pertama, pokok pinjaman, kita akan mengisi dengan jumlah pinjaman. Untuk kasus kita, jumlah pinjamannya adalah 25 juta. Nah, di sini bisa kita atur dengan cara klik kanan, lalu pilih format control. Current value-nya bisa kita isi saja 0, minimum value-nya misalnya 1, maksimum value-nya misal kita tulis 10.000. Incremental change itu adalah range-nya. Range atau jeda antara satu titik dengan titik berikutnya, perubahannya, range-nya berapa. Kita pilih aja 1. Nah, untuk current value, minimum value, maximum value, yang diinput di sini itu hanya bisa diisi dengan nilai maksimum 30.000. 30.000 ya. Jadi apabila nilai kita pokok pinjamannya kan 25 juta, berarti kan harus melebihi 30.000. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita bisa membuat faktor pengali lainnya. Jadi artinya kita akan membuat sel referensi terlebih dahulu, baru mengisi form pokok pinjamannya mengacu ke scroll bar yang kita atur ini. Ya, kita pilih
current value-nya 0, misalnya minimum value-nya 1, maksimum value-nya 1000, incremental change-nya misalnya 1, page change-nya biarkan saja 10. Nah, hasilnya mau kita masukkan di sel mana? Hasil dari pengaturan format kontrol kita ini. Format kontrol untuk scroll bar yang pertama. Kita klik menu upload sini, misalnya kita tentukan di sel G. Kita tentukan di sel H aja, di sel H3, ya, sel H3, lalu kita klik enter. Klik OK. Nah, di sini nilainya adalah 1. Tidak mungkin dong pinjaman itu nilainya adalah 1. Nah, maka di sini kita akan membuat sel isian jumlah pokok pinjaman mengacu ke nilai scroll bar yang kita atur ini dengan cara kita mau mengalihkannya dengan satuan juta misalnya, ya. Kita klik sama dengan, lalu kita pilih referensinya adalah dari referensi di sel H3 tersebut dikalikan dengan misalnya satuannya itu 1 juta. Enter. Maka ketika kita klik ke bagian kiri, nilainya 1, maka jumlah pinjamannya adalah 1 juta. Ketika kita klik ke kanan, maka dia bertambah 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau pinjaman kita di soal kita tadi adalah 25 juta, maka tinggal kita sesuaikan saja dengan jumlah pinjaman yang ada di soal, yaitu 25 juta. Ya. Nah, untuk jangka waktu pinjaman juga sama, kita atur dengan cara klik kanan, lalu pilih format kontrol. Ya, current value-nya misal kita isi 0, minimum value-nya 1, maksimum value-nya terserah, misalnya 100, boleh ya. Incremental change-nya adalah 1, nah selling-nya kita tentukan misalnya di bawah sini, di bawah jangka waktu pinjaman, yaitu sel H4, enter, klik OK. Ya, ini kita tambahkan keterangan referensi, ya. Nah, berikutnya, untuk jangka waktu pinjaman, biasanya kan kelipatan 6 bulan. Berarti untuk jangka waktu pinjam, kita kalikan saja sel referensi dikali dengan 6. Enter, jadi ini 6 bulan. Kalau kita pilih 1, nilainya berarti jangka waktu pinjamannya 6 bulan. Kalau kita pilih 2, berarti 12 bulan. Kita pilih 3, 18 bulan, dan seterusnya. Ya. Nah, untuk soal latihan kita, tadi jangka waktu pinjamannya itu adalah 12 bulan. Ya. Oke, nah sekarang untuk bunga pinjaman per tahun, caranya juga sama. Nah, selanjutnya untuk bunga pinjaman per tahun, kita akan mengaturnya juga. Di sini di soal latihan kita, bunga pinjaman per tahunnya adalah 8%. Nah, kita akan mengatur format untuk scroll bar-nya dengan cara yang sama, klik kanan, lalu pilih format kontrol. Current value-nya kita isi aja 0, minimum value-nya adalah 1, ya, 1, maksimum value-nya adalah 100, jadi artinya bunga pinjamannya minimum 1% dan maksimum adalah 100%. Nah, itu disesuaikan dengan kondisi di dalam soal saja. Incremental change atau range-nya kita isi aja 1, page change-nya 10, biarkan saja. Selling-nya atau hasilnya kita mau taruh di sel mana, ya. Kita klik menu tanda panah, kita arahkan ke sel H5, ya. Lalu enter, klik OK. Nah, di sini terisi 1. Kita bisa klik scroll bar-nya, dia akan berubah menjadi 2. Klik lagi ke kanan menjadi 3, dan seterusnya. Kita sesuaikan menjadi 8. Lalu, ini kan referensinya. Nah, untuk pengisian bunga pinjaman per tahunnya, maka kita isi di sel F5 dengan cara klik sama dengan, lalu pilih sel H5 dibagi 100. Kenapa dibagi 100? Karena ketika kita tidak membagi 100,
dia akan menampilkan angka 800%. Kalau kita memilih, nilainya adalah 8. Nah, ketika kita memilih angka 1, maka dia akan membacanya 100% dan seterusnya. Ya. Klik Enter. Nah, ini bunga pinjamannya adalah 8%. Nah, bulan angsuran pertama, ya, berarti bulan angsuran pertamanya antara 12, antara Januari sampai dengan Desember, di mana jumlah bulan ada 12 bulan. Nah, kita atur juga untuk pilihan bulan angsuran pertamanya di soal kita. Angsuran bulan pertamanya adalah Januari 2013. Nah, ini kita ubah aja menjadi tahunnya 2021 sesuai dengan tahun kita saat ini. Caranya kita atur dulu format scroll bar-nya sama seperti tadi, klik kanan, pilih format control, lalu minimum value-nya kita isi aja 1, maksimum value-nya adalah 12. Ya. Incremental change-nya, range-nya antara satu titik dengan titik berikutnya adalah 1. Sel link-nya maka kita isi dengan sel H6. Jadi referensi di kolom referensi sel H6. Enter, klik OK. Ya. Nah, sedangkan untuk bulan angsuran pertama di kolom F6, di sel F6 ini, dia kan diisinya dengan bulan dan tahun ya. Bulan Januari 2013, bulan Februari 2013, dan seterusnya. Nah, untuk menampilkannya di sel F6 ini, maka kita bisa menggunakan rumus date. Sama dengan date, kurung buka. Lalu kita pilih year-nya, tahun pinjamannya, tahun pinjaman yang merupakan tahun angsuran pertamanya. Kita ubah misal 2021. Klik titik koma, lalu tentukan months-nya, bulannya bulan berapa. Nah, untuk months kita mengacu ke referensi di sel H6 ini. Ya. Lalu berikutnya day-nya, tanggalnya adalah tanggal 1. Kita klik kurung tutup, enter. Nah, dia akan terisi bulannya karena di referensi nilainya adalah 10, maka terisi Oktober 2021. Nah, kalau kita mau mengubahnya menjadi Januari 2021, kita tinggal klik saja di tanda panah ke sebelah kiri. Nah, ini dia ya. Nah, kalau tampilan bulannya, kalian tidak mau ada tanda garis miringnya, kita bisa mengaturnya di format cell ya. Kita bisa klik kanan, lalu pilih format cell, lalu kita pilih custom. Nah, tentukan di sini tipenya, kebetulan kan ini month, year, tanda pemisahnya adalah garis miring. Nah, kalau kita mau tanda pemisahnya adalah spasi, ya udah kita ubah aja menjadi spasi spasi y ya. Klik OK, maka dia akan munculnya format bulannya adalah Januari 2021. Seperti itu, ya. Oke. Nah, kalau kita sudah mengatur scroll bar untuk referensi pokok pinjaman, jangka waktu pinjaman, bunga pinjaman, dan bulan angsuran pertamanya, baru kita akan mengatur rumus untuk menghitung angsuran pokok pinjaman, angsuran bunga pinjaman, dan juga total angsuran yang harus dibayarkan. Ya. Nah, di sini tabelnya sudah disediakan, kita tinggal mengisinya saja. Oke, kolom nomor ini artinya adalah nomor angsuran. Nomor periode angsuran yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, kebetulan soal kita jangka waktu pinjamannya adalah 12 bulan. Ya. Oke, maka di sini kita bikin tabelnya, formatnya adalah untuk 12 bulan saja. Tapi kalau misalnya soal kita itu jangka waktu kreditnya adalah 3 tahun, maka kita sesuaikan saja di sini menjadi 36 bulan. Seperti itu. Ya. Oke, mulai mengisi untuk bulan angsuran yang pertama, yaitu diambil dari sel F6. Ya, klik sama dengan F6. Maka terisi angsuran pertama dilakukan untuk bulan Januari 2021.
Nah, kalau tampilan bulannya kita mau ubah seperti yang ditampilkan di sel F6, kita tinggal klik aja sel F6, lalu klik format painter sini, lalu kita klik di kolom bulan ini, di blok enter, nanti dia akan berubah formatnya menjadi sama seperti bulan angsuran pertama. Selanjutnya untuk pokok pinjaman, di sini kita akan menggunakan rumus PPMT ya. Sama dengan PPMT kurung buka. Untuk menghitung besarnya pokok pinjaman, oh ya, yang pokok pinjaman ini kita ambilnya dari jumlah sisa pokok pinjaman, bukan cicilan pokok pinjaman, karena cicilan pokok pinjaman ada di kolom yang kedua, kolom E ya. Nah, saya ulangi lagi. Untuk cicilan pokok pinjaman di angsuran yang pertama, kita akan mengacunya ke pokok pinjaman di sel F3. Enter. Nah, baru cicilan pokok pinjamannya, kita akan gunakan rumus PPMT. Sama dengan PPMT kurung buka, kita tentukan rate-nya. Di sini rate-nya adalah 8%. 8% ini adalah rate untuk 1 tahun. Berarti harus kita bagi 12 bulan. Karena kita akan menghitung cicilan pokok pinjaman per bulan. Ya. Jangan lupa klik F4 agar selnya absolut dibagi 12, titik koma, lalu diisi dengan periode. Ya, di sini ada per. Periode di sini kita mengacu ke periode angsuran, yaitu yang ada di sel B11. Tidak perlu kita absolutkan sel B11 karena untuk baris kedua, ketiga, dan seterusnya tidak mengacu ke sel yang sama. Titik koma. Berikutnya NPER atau jumlah periode angsuran, kita mengacu ke jangka waktu pinjaman, yaitu sel F4. Ini. Lalu klik F4 di keyboard kita supaya selnya absolut. Berikutnya PV atau present value-nya, nilai pinjaman saat ininya, yaitu kita ambil dari sel F3. Jangan lupa kita mulai dengan tanda minus F3, lalu kita klik F4 di keyboard kita. Ya, klik lagi titik koma, lihat petunjuk di bagian bawahnya. Kita diminta untuk mengisi apa lagi, yaitu future value-nya. Future value-nya kita isi dengan 0, titik koma, tipenya jatuh tempo di akhir bulan, yaitu kita klik 0. Kurung tutup, enter. Maka kita bisa lihat cicilan pokok pinjamannya sebesar 2.008.044. Nilai tersebut harus sama seperti nilai yang sudah disajikan di dalam template soal latihan kita. Ya, cicilan pokok pinjamannya 2.008.044 rupiah. Sudah sama ya. Oke, selanjutnya kita akan mengisi kolom bunga. Bunga pinjaman dengan metode bunga efektif, kita akan menggunakan rumus IPMT, sama dengan IPMT kurung buka. Nah, lihat petunjuk di bawahnya. Yang pertama kita diminta untuk mengisi rate. Rate berarti sel F5, jangan lupa klik F4, kita absolutkan. Dibagi 12. Dibagi 12 karena bunga yang ada di sel F5 tersebut adalah bunga 1 tahun. Berikutnya periodenya kita pilih berarti sel B11. NPER yaitu jumlah periode angsuran. Ambil dari sel F4. Jangan lupa klik Fn F4 di keyboard kita supaya selnya absolut. Lalu berikutnya pilih nilai present value-nya atau jumlah pinjaman saat ininya. Klik minus, pilih sel F3, jangan lupa klik Fn F4. Titik koma, masukkan feature value-nya 0, masukkan lagi tipe jatuh temponya 0, yaitu jatuh tempo di akhir periode. Klik, kurung tutup, enter. Sehingga dengan menggunakan metode bunga efektif, jumlah bunga pinjamannya untuk periode pertama adalah 166.666,67. Nah, masukkan berikutnya
rumus untuk menghitung jumlah angsurannya, yaitu jumlah yang harus dibayarkan oleh nasabah untuk angsuran di periode pertama. Nah, ada dua cara. Yang pertama, kita bisa menambahkan angka cicilan pokok ditambah dengan bunga periode pertama. Atau cara yang kedua, kita gunakan rumus PMT ya, yang tersedia di dalam aplikasi Excel. Sama dengan PMT, kurung buka. Lalu kita pilih rate-nya, yaitu sel F5. Klik F4 dulu, jangan lupa kita absolutkan selnya, dibagi 12 untuk rate, titik koma, masukkan N per, jumlah periode pinjamannya, yaitu sel F4. Klik lagi F4 di keyboard, supaya sel F4-nya absolut, masukkan nilai present value-nya, minus F3, yaitu 25 juta, jangan lupa di FN F4. Oke. Berikutnya, masukkan future value-nya 0, titik koma, masukkan jangka waktu, tipe jangka waktu jatuh temponya, yaitu 0 juga. Klik tutup, kurung tutup, enter. Sehingga jumlah angsuran pembayarannya yaitu 2.174.710,73. Nah, saldo pinjaman ketika kita sudah melakukan pembayaran angsuran di periode pertama, maka kita isi di kolom saldo pinjaman ini dengan cara sama dengan pokok pinjaman dikurangi dengan cicilan pokok pinjaman, bukan dikurangi dengan angsuran ya, karena angsuran ini ada unsur bunga di dalamnya. Enter, sehingga saldo pinjaman untuk periode kedua yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk menghitung bunga di cicilan kedua, yaitu dari sini, dari sel H11 ya. Oke. Nah, sekarang kita tentukan dulu untuk bulan pembayaran angsuran yang kedua, yaitu yang pertama dengan cara gunakan rumus sama dengan end of month, kurung buka, kita ambil dari bulan yang ada di bagian atas, bulan di periode angsuran sebelumnya, ditambah dengan 1. Ya, klik enter. Itu Februari 2021. Kita tarik aja ke bawah, sampai ke, kita tarik ke bawah sampai ke bulan ke-12. Bulan angsuran ke-12, yaitu di Desember 2021. Nah, untuk pokok pinjaman di periode kedua, kita akan mengambilnya dari saldo pinjaman yang ada di periode angsuran pertama, yaitu sama dengan sel H11. Enter. Sedangkan untuk cicilan pokok, bunga, angsuran, dan saldo pinjaman, kita tinggal copy saja. Kita copy, klik kanan, copy, lalu kita paste di baris kedua. Untuk periode angsuran yang ketiga, keempat, dan seterusnya sampai terakhir, kita tinggal copy saja di kolom pokok pinjaman sampai kolom saldo pinjaman untuk bulan kedua. Lalu kita paste untuk baris kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai angsuran yang terakhir. Nah, pastikan ketika kita sudah memasukkan seluruh data angsuran dari periode awal sampai dengan akhir, saldo pinjamannya dia akan menunjukkan angka 0. Ya. Nah, bagaimana apabila pokok pinjamannya itu 50 juta? Nah, kita tinggal memilihnya di sini saja, di referensi scroll bar yang sudah kita buat. Ya. Ini tanda panah, kita klik ke kanan sampai dia berubah ke nilai 50 juta gitu ya. Nah, ini misal 50 juta. Maka otomatis cicilan pokok, bunga, angsuran, serta saldo pinjamannya dia akan menyesuaikan dengan referensi yang sudah kita pilih di bagian atas ini ya. Nah, bagaimana apabila kita menggunakan sistem bunganya itu adalah sistem bunga tetap, tidak menggunakan sistem bunga
menurun. Nah, kalau kita menggunakan sistem bunga tetap, maka kita akan menggunakan template yang sama, ya. Kita akan menggunakan template yang sama seperti angsuran bunga efektif ini, tapi rumus untuk menentukan cicilan pokok pinjaman dan juga bunga pinjaman di tabel angsuran ini akan kita sesuaikan, ya. Nah, sekarang kita copy saja sheet 1 ini, ya. Sheet 1 ini adalah bunga efektif. Kita copy sheet-nya, klik kanan, pilih move or copy. Kita pilih move to end, create a copy, klik OK. Kita ubah nama selnya, nama sheet-nya menjadi bunga tetap. Ya, oke. Kalau kita menggunakan bunga tetap dengan contoh kasus yang sama, maka kita perlu mengubah rumus untuk cicilan pokok pinjamannya. Cicilan pokok pinjaman ini, kalau menggunakan metode bunga tetap, berarti dia akan mengacu ke saldo pokok pinjaman awal. Begitu seterusnya, tetap nilainya sampai dengan angsuran yang terakhir. Nilainya selalu sama. Begitu juga dengan bunga pinjaman, nilainya selalu sama berdasarkan pengalinya dari saldo awal pinjaman. Oke, kita sesuaikan di sini. Pokok pinjamannya kita akan ubah menjadi sel F3, lalu kita klik di keyboard Fn F4 supaya sel ini absolut. Nah, tinggal kita copy ke bagian bawah. Karena pokok pinjaman untuk dasar untuk dasar perhitungan pinjamannya itu akan mengacu ke pokok pinjaman yang sama, yaitu 25 juta. Berikutnya cicilan pokok pinjaman, kita gunakan rumus sama dengan kurung buka, pokok pinjaman, yaitu sel F3, lalu jangan lupa klik Fn, F4, dikalikan dengan tarif atau tarif bunga pinjaman per tahunnya, yaitu 8%, sel F5. Jangan lupa kita klik F4 lagi di keyboard kita, lalu kita klik kurung tutup, dibagi 12. Enter, maka cicilan pokok pinjamannya adalah 166.667. Oh, maaf, saya ulangi ya. Untuk cicilan pokok pinjaman, itu bukan, kalau ini untuk bunganya, saya pindahkan saja. Ini untuk menghitung bunganya. Sedangkan untuk pokoknya, pokok pinjamannya itu sangat mudah, yaitu sama dengan kita ambil jumlah pokok pinjaman, klik F4, lalu dibagi dengan jangka waktu pinjaman. Cukup itu saja, klik F4. Nah, ini adalah cicilan pokok pinjaman dan bunga pinjamannya. Angsurannya tinggal kita tambahkan saja. Jumlah cicilan pokok ditambah dengan bunga pinjamannya. Saldo pinjamannya berarti kita ambil dengan angka yang sama, yaitu saldo pokok pinjaman dikurangi dengan cicilan pokok pinjaman untuk periode pertama. Sedangkan untuk yang kedua, periode yang kedua, kita tinggal mengcopy saja dengan cara yang sama. Oke. Namun untuk saldo pinjaman, kita akan sesuaikan rumusnya sama dengan saldo pinjaman dikurangi dengan cicilan pokok yang kedua. Enter. Tinggal kita copy ke bawah. Nah, ya. Jadi, saldo pinjaman untuk periode yang kedua berasal dari saldo pinjaman di angsuran pertama dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman di periode yang kedua. Begitu juga untuk periode ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya. Nah, berikutnya, apabila jumlah pokok pinjamannya berbeda dalam kasus lain, kita tinggal menyesuaikannya di sini. Ya. Pilih pokok pinjaman, jangka waktu pinjaman, bunga pinjaman, serta bulan angsurannya disesuaikan saja. Oke. Nah, berikutnya, apabila perusahaan kita
dikenakan sistem bunganya, yaitu sistem bunga menurun. Nah, lakukan cara yang sama, jadi kita gunakan template yang sama. Hanya saja nanti kita akan menyesuaikan di bagian tabel angsurannya. Ya, kita copy saja dari template yang sudah ada. Klik kanan, pilih move or copy, move to end. Kita pilih, saya ulangi lagi ya. Klik kanan, move or copy, move to end, lalu create a copy, klik OK. Nanti dia akan membuat sel yang baru, kita rename dulu nama sheet-nya menjadi bunga menurun. Ya. Nah, untuk menggunakan metode bunga menurun ini, maka kita akan menyesuaikan rumus untuk cicilan pokok dan cicilan bunga. Ya. Oke. Untuk cicilan pokok dengan menggunakan metode saldo menurun, rumusnya sama persis seperti kita menggunakan metode tetap ya, metode bunga tetap, yaitu diambil dari sama dengan pokok pinjaman, klik F4, dibagi dengan jangka waktu pinjaman. Klik F4 lagi, enter. Ya, untuk setiap periode cicilan pokoknya selalu sama. Itu kalau kita menggunakan metode saldo menurun. Namun untuk pembayaran bunganya setiap periode akan semakin menurun. Rumusnya sama dengan kurung buka pokok pinjaman kita kali dengan bunga pinjaman per tahun, yaitu sel F5. Jangan lupa diabsolutkan dengan cara klik F4, lalu klik kurung tutup, dibagi dengan jangka waktu pinjaman, yaitu sel F4. Absolutkan selnya, klik enter. Nah, tinggal kita copy saja untuk bunga periode kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa besarnya bunga yang harus dibayarkan tiap periode akan mengalami penurunan. Walaupun besarnya angsuran yang dibayarkan itu selalu sama tiap bulannya. Oke, nah sekarang kita coba akan membandingkan. Apabila kita menggunakan metode bunga efektif, apabila kita menggunakan metode bunga tetap, dan menggunakan metode bunga menurun, mana yang paling menguntungkan bagi nasabah? Artinya mana yang nilai pembayarannya paling kecil. Ya, kita bisa lihat di sini, kita jumlahkan saja sama dengan sum kurung buka. Nah, apabila kita menggunakan metode bunga efektif, total pembayaran kita yaitu 26.096.528. Apabila kita menggunakan metode bunga tetap, total pembayaran kita sampai dengan berakhirnya periode angsuran yaitu 27 juta. Nah, berikutnya apabila kita menggunakan metode bunga menurun, maka total pembayaran kita sampai dengan akhir periode pinjaman nilainya adalah 26.096.528. Ya. Nah, ini nanti kita tinggal membandingkan saja mana yang lebih menguntungkan bagi nasabah, begitu juga mana yang lebih menguntungkan bagi si debitur. Ya. Oke. Nah, sekarang terakhir untuk kasus kita yang kedua. Ya. Sini coba saya copy lagi. Nah, untuk kasus yang kedua, coba saya share dulu untuk kasus yang kedua di sini. Soal kasus yang kedua, kita diminta untuk membuat aplikasi angsuran untuk suku bunga efektif. Ya, jadi kita menggunakan suku bunga efektif dengan kriteria di bawah ini. Di mana pada 1 Januari 2015, Pak Edi meminjam uang di bank XXX sebesar 50 juta dengan tingkat suku bunga bank sebesar 12% per tahun
dan periode cicilan angsuran selama 3 tahun. Berapa besar angsuran tetap yang harus dibayarkan oleh Pak Edi, serta besarnya cicilan pokok dan besarnya bunga yang harus dibayarkan. Nah, lengkapilah tabel di bawah ini. Oke, nah sekarang kita akan menggunakan template yang sama yang tadi kita kerjakan dengan soal kasus yang pertama. Ya. Nah, di sini kita copy saja template-nya menggunakan template bunga efektif. Ya, kita pindahkan ke sheet paling belakang, move to end. Kita ubah nama sheet-nya menjadi soal kasus, misalnya. Nah, kita lihat tadi jangka waktu pinjamannya adalah 36 bulan. Jadi ini template angsuran pembayarannya kita sesuaikan untuk 36 bulan dulu. Ya. Supaya nanti bisa terlihat berapa sisa pinjamannya. Ini periodenya juga kita copy sampai ke paling bawah. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan soal yang kedua. Pokok pinjamannya tadi adalah 50 juta, kita sesuaikan di scroll bar-nya hingga memunculkan angka 50 juta. Jangka waktu pinjamnya tadi adalah 3 tahun, yaitu 36 bulan. Bunga pinjamannya tadi adalah 12% per tahun. Kita pilih 12%. Bulan angsuran pertamanya tadi adalah bulan Januari 2015. Berarti rumus date-nya kita sesuaikan tahunnya menjadi tahun 2015. Ya, Januari 2015. Maka tabel angsurannya dia akan otomatis berubah, ya. Nah, untuk pengisian pokok pinjaman, cicilan pokok, bunga, angsuran, saldo pinjaman, dan seterusnya itu akan otomatis. Tinggal kita sesuaikan saja, ya. Kita sesuaikan, misal di sini cicilan pokok pinjamannya, bunga pinjaman, angsuran, saldo pinjaman. Nah, sehingga di akhir periode saldo pinjamannya dia akan menjadi 0. Ya. Nah, itu adalah penyelesaian untuk pembuatan aplikasi sederhana untuk angsuran pinjaman kredit, ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.